Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akif dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Asia Jakarta. Dengan ini saya akan memenuhi mata kuliah Islam dan Imtek yang berjudul Sains Agama dan Tuhan. Pada materi ini saya akan menjelaskan bahwasanya sains, agama, dan Tuhan. Next, poin yang kedua. Evaluasi sains dalam masyarakat kuno. Evaluasi sains ditetapkan pada zaman kuno dulu, misal seperti gerhana matahari raksasa, jahat yang akan memangsa bulan dan matahari. Pada zaman dulu manusia menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus. Itu pada zaman dulu, masa kuno dulu, masih mempercayai hal-hal yang seperti apalah, seperti dewa. Mereka mempercayainya ada roh jahat, itu yang mereka mempercayainya. Yang kedua itu oleh karena itu manusia sejati pada masa kuno dulu karena dewa. Karena dewa tersebut murah hati dan bisa mengabulkan permintaan pertama mereka dalam panen yang melimpah. Bisa mengabulkan permintaan mereka dalam berpanen, misalkan panen padi kah, atau masa dulu gak ada padi, misalkan panen gandum. Dewa tersebut bisa mengabulkannya. Mereka mempercayai hal-hal kuno seperti dulu. Dewa bisa mengabulkan permintaan mereka. Lanjut, next. Yang ketiga, sains dan agama pada pertengahan. Dapat saya jelaskan bahwasanya sains dan agama di abad pertengahan. Adapun sains dan agama ini sering kita disejarahkan di buku-buku, apalagi dari abad pertengahan. Dalam sejarah abad kuno, runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno di berbagai tempat seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, dan lain-lain. Kekuatan agama muncul dalam bentuk berbeda. Agama saya itu gimana kita jelaskan bahwasanya tersebar dimanapun. Runtuhnya kerajaan di abad kuno, seperti yang saya jelaskan tadi di Mesir, misalnya contohnya Yunani, Romawi. Tentunya sejarah abad kuno. Masih ada sejarah di tempat-tempat tersebut yang saya jelaskan, seperti di Mesir masih ada piramida. Masih ada peninggalan, masih ada jasad Firaun di situ. Sedangkan di Roma masih ada Roma yang seperti bangunan bulat seperti Roma. Itu sejarah mereka, masih ada peninggalan kuno. Pada saat itu agama-agama baru itu juga pada oleh Nabi berdasarkan pesan wahyu, dan Tuhan mengikuti itu semakin banyak di generasi yang selanjutnya. Pada masa tersebut udah ada agama, itu agama Islam yang diberi oleh Nabi. Turunkan Nabi ada wahyu, dan banyak orang mengetahui. Banyak pada masa kuno tuh munculnya agama Islam, banyak orang yang mengikuti-ikutinya, banyak orang yang mengikuti langkah-langkah Nabi, generasi ke generasinya selanjutnya sampai sekarang saat ini. Yang saya jelaskan bahwasanya semakin banyak generasi dan semakin berkembang generasi. Dia bergenerasi selanjutnya. Next. Selanjutnya yang saya jelaskan adalah kerajaan itu runtuh, yang saya jelaskan tadi di Mesir dan negara kuno. Pesan wahyu bahwasanya Islam itu kan agama Islam. Mengikuti itu semakin banyak. Bisa kita mengulas bahwasanya juga diwali Nabi berdasarkan wahyu. Pesan wahyu itu langsung ke Nabi Muhammad SAW. Pesan wahyu ke Nabi Muhammad SAW untuk ada agama Islam, seperti contohnya bahwasanya turunnya ayat Quran seperti Al-Baqarah, Al-Fatihah. Itu wahyu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pada masa itu. Dan ada mukjizat di sana, di masing-masing kenabian ada mukjizat itu seperti mukjizat dibelahnya laut, mukjizat Nabi Musa. Next, yang keempat yaitu sejarah
di abad Eropa. Di Eropa pada abad pertengahan ada agama Kristen yang berkembang sebuah tempat kekuasaan absolut di bawah kerajaan. Hal ini mengakibatkan sejarah Kristen Eropa pernah juga mengalami Dark Ages. Ini adalah sebuah masa kegelapan dari abad 3 sampai ke abad keempat. Nah, di Eropa pada abad pertengahan ini, sejarah yang saya ketahui bahwasanya ada abad Kristen, ada abad yang dimana ada Kristen. Nah, kekuasaan oleh absolut gereja mengakibatkan sejak Kristen beberapa pernah juga mengalami Dark Ages. Itu misal saya belum tahu sih, saya jelaskan aja. Pada mungkin pada abad ketiga dan abad sampai abad keempat, pada masa itu tidak ada gereja. Kalau sekarang di Eropa, di daerah Eropa itu sih yang dapat saya jelaskan. Next, kelima, kesimpulan dari sains agama dan Tuhan. Dari segi sains, penemuan sejarah sangat lengkap. Hal ini juga kita mengetahui sejarah kuno pada zamannya. Dari segi agama yang dapat saya simpulkan dengan turunnya agama kepada para nabi dan pengikutnya. Ya, dilengkapi sejarah kuno yang saya jelaskan dari pertama jelaskan kuno. Dari segi agama kita petik juga dari segi agama, saya jelaskan dari pengikutnya dari segi agamanya, dan dari segi agamanya ada juga dari segi sains, teknologi, dan Tuhan yang cipta alam. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.